Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di Spekulasi. Yes. Barang kita yang selalu menggelitik. Selalu. Iya, kok sama sih? Oke. Buat teman-teman semoga selalu sehat ya. Amin, Dan amin. juga hidupnya bahagia selalu gitu. Lancar rezekinya. Amin. Jangan lupa subscribe, Betul nih. like, Betul, share, komen semuanya. Betul. Ya hitung-hitung bantu-bantu lah. Dibantu Karena lah. kalau lu klik doang juga nggak ngurangin kuota lu kan gitu. Iya betul. Ya itu kan support ya. Itu Iya, support kita kan. Betul. Ya mudah-mudahan di awal tahun 2023 ini semua apa-apa yang keinginannya, goalsnya bisa segera tercapai Amin, dan ya teman-teman Allah. bisa menuju ke sana Amin, gitu. amin. Betul. Itu emang jadikan titik awal ya ini. Betul. Nah biasanya di tahun 2023, maksudnya di awal-awal tahun biasanya orang kebiasaannya tuh ini. Apa tuh? Nulis tanggal tuh suka lupa. 2022 masih. Iya masih 2022 belum move on. Ya Allah, Biasanya. kasihan banget ya. Emang ada apa sih di 2022 ya? Sampai nggak bisa move on. Karena kan misalnya yang sering nulis tanggal, Heeh. biasanya guru ya kan? Ya, guru. Karena biasanya nulis tanggal di buku tabungan yang warna hijau tuh. Oh iya yang segini. Iya, yang tuh Wuri Handayani gambarnya. Ntar kalau ambil raport itu Dikasih ya, biasanya 2.000, 3.000 gitu. Lu nabung dulu? Nabung dulu gua. Berapa? Ya kan dulu ya. Dulu, Sehari. dulu 1.000, 2.000. Gua sih paling dulu ceban 20.000. Dulu kan ini. Dulu Lu pakai jajan lu apa tabungan lu? kasih mama gua. Bisa. Iya, jadi emak gua guru TK kan, dia megang tabungan. Oh. Tabungan ditaruh lagi. Iya, oke. Dititip Boleh, lagi. boleh. Daripada kepake kan. Boleh. Iya, cuman kan sama aja mending kagak usah ya. Maksudnya? Ya nggak usah nabung, maksudnya udah duitnya dipegang aja sendiri. Kalau dia pegang takut kepake. Ya Allah, cuman bedain ada tulisannya doang tuh. Apa? Misalkan tanggal segini, Denny, Ceban. Ya gitu doang. Padahal mah duitnya balik lagi ke dia yang megang. Iya nanti pas ambil rapot ya kan. Iya. Ujung-ujungnya di situ tetap aja balik lagi ke dia. Ya tapi lumayan lah. Jadi kelihatannya kaya kan. Kelihatannya kaya. Kaya. Dan mulai udah banyak-banyak tuh. Misalnya orang postingan Coffee of the Year pertama gitu. Pertama ngopi. Ya misalnya. Oh iya ya, betul. ini apa fotokopi di Gini, cekrek gitu. Fotokopi. Iya, fotokopi bukannya yang hitam putih bukan. Bukan apa tuh? Hitam putih. Fotokopi di tukang fotokopi. Padahal tukang fotokopi di sana. Salah gua. Di sini pokoknya udah banyak lah gitu. Nah, tapi kita juga nggak bisa begitu aja melupakan 2022 kan. Iya, betul. Karena kemarin kita lalui juga dan mudah-mudahan teman-teman juga ngelalui itu dengan baik gitu kan, dan banyak kesan dan pesan yang yang bagus lah. Iya, ada dampaknya lah. Ya pasti ada suka dukanya kan setiap masa yang kita lewati gitu. Nah tapi kalau lu kira-kira kita bahas deh yang 2022 nih, mumpung masih fresh di awal tahun kan. Iya. Lu kemarin ngelewatin 2022 tuh kayak apa lu? Kalau gue sih ya banyak ya, ada senangnya juga, ada sedihnya juga, ada bahagianya juga, ada susahnya juga, ada susah. Sedih. Banyak. Tapi overall lu gimana? Apa maksudnya secara keseluruhan lah menurut lu? Secara kelurahan. Secara selama lurah lu? Keseluruhan sama kelurahan hampir sama tuh. Iya oke. Tapi overall ya, gue nganggap itu sebagai belajar sih. Dalam arti belajar, gue udah tahu nih ada lubang di situ. Ya next time buat di 2023 gue nggak mau kecebur lagi di lubang situ. Mungkin di 2023 lubangnya udah ditambel. Iya, ada lubang baru nih. Iya betul. Karena sering dilewatin truk kan. Iya. Jalanan jadi berlubang. Iya di sono Jakarta Utara. Iya ada. Memang ada lubang banyak. Tapi lu inget gak momen-momen lu di 2022 mungkin lu ngalamin apa yang mungkin agak unik atau berkesan buat lu? Apa kira-kira di 2022 kemarin? Yang paling berkesan ya, paling berkesan ya kemarin sih ngadain jalan-jalan keluarga besar gitu. Keluarga ini benar-benar asli gede gitu, keluarga gede banget. Berapa orang? 200? 2000? Seingat gua 4 bis. Bis kalau isinya atu-atu 4 orang. Gini dah. Apaan? Kurang kerjaan banget, lu cuman atu orang nyewa bis. Iya kan? Kalau mau dilihat kelihatan banyak. Iya. Ya enggak, maksudnya berarti kan itu banyak ya. Enggak satu orang satu. Bisa jadi kan? Itu
supir sama kenek di adik gue udah. Ya mungkin kerjaan keluarga lu connect semua kan. Enggak, gue pernah soalnya naik bis isi cuma berempat pernah. Ya itu berempat ya, enggak. Oke lah. Ini full, udah jelas ya, udah. Apa bawa bangku sendiri? Karena kan biasanya ada yang nggak di list tapi mau ikut tuh. Biasanya ada kan? Ada. Kan gue capek ya kalau lu dulu aja dah. Apa sih ya nih? Ini lu dulu nih. Oke, itu ada 4 bis ya, nggak tahu. Pokoknya ya gue nggak ngitung berapa banyak orang, cuman itu banyak banget. Orang itu banyak banget asli. Kayak gue tahu nih komuknya nih. Gue kenal dia saudara gue dan gue tahu dia mukanya kayak gitu. Cuman kadang gue kayak namanya ini siapa ya? Si Anu apa si Anu ya? Lupa jadi gue. Nah di situ jadi kita tuh bisa kenal lagi dalam arti kenal lagi. Nanti kan dia tuh dipanggil sama orang. Dia tuh nggak nanya tapi. Kan dia dipanggil sama orang. Misalkan sumpama Yanto gitu. Nah gue jadi tahu namanya dia Yanto nih. Dia saudara gue. Kenapa lu nggak nanya? Ya nggak enak lah, nggak enak. Masa kita lupa sama nama saudara kita kan nggak enak ya. Tapi emang Betawi gitu sih ya, Betawi gitu ya. Jadi saudara banyak dan itu menurut gua hal yang di penghujung 2022 itu nggak penghujung banget sih, kayak di bulan November. Tuh gua jalan bareng dan memang di situ gua ngerasain banget yang namanya kekuatan keluarga dalam arti kita kalau nyatu itu kayak sapu lidi, kuat banget dia. Gitu. Kalau sendiri-sendiri kan ya lengkap patah. Kan? Nah, itu gue ngerasain kekuatan di situ, kebersamaan di situ, gue keluar. Pokoknya di situ persatuan berarti. Iya, dan bahkan nggak sedikit dari kita ya di situ ngeluarin unek-unek, mati unek-unek. Gue punya masalah sama lu, gue nggak suka kayak gini, akhirnya nanti ditimpalin lagi. Ya oke, kalau misalkan lu nggak suka gue kayak gini, gue bakal memperbaiki. Itu kan berarti bagus ya. Betul. Nah iya, jadi makanya gue suka gitu di situ. Nah itu yang paling berkesan tuh menurut gue, karena itu kan membekas. Iya. Mudah-mudahan sih gue berangkat lagi tahun ini atau mungkin tahun depan. Amin. Ya tapi sebelumnya biasanya lu juga ada liburan keluarga kan ya? Iya, cuman nggak sebesar itu. Jadi bener-bener nih ada di YouTube juga ada nama Ikap Hamus. Nah itu keluarga besar gue. Boleh. Kalau mau ditonton terserah gitu. Mungkin kalau teman-teman mau tahu unek-unek keluarganya kan? Enggak, di situ gue nggak taruh. Nggak ada yang gue taruh. Itu privacy bos. Tapi kan orang mau nonton yang begitu-gitu. Itu gue taruh di situ footage-nya aja. Jadi adalah tim kreatif ya kan, bukan gua. Ada orangnya. Nah dari si Ikap Hamus Family ini tuh ada kepanjangan Ji. Nah jadi si Ikap Hamus ini ada di situ, gue taruh cuma footage doang. Ditaruh cuma footage, bukan gue yang naruh. Footage-nya aja, gambar-gambar seru, Kalau misalkan masalah itu nggak ada tuh, lagi curcol gitu nggak ada. Punya utang kagak ini? Nggak ada. Itu kan privacy bos, masa privacy lu rahasia umum. Ya nggak apa-apa dong. Iya jangan. Iya jadi itu coba lu. Dan itu ada apa juga, lu ngerasa ada pembelajaran dan lain sebagainya di situ ya? Banyak sih, banyak. Salah satunya gue belajar drone di sana. Di momen itu gue belajar drone. Lu naik drone? Kagak Ji. Gue mengendarai. Soalnya orang naik motor, belajar motor, dia naik motor kan, mengendarai motor, naik motor. Belajar masak, gue tanya emang dulu naik masak? Mungkin bisa naik rendang. Capek dah. Kenapa? Kan gua cuma nanya. Iya, tapi iya bener sih, maksudnya kebanyakan belajar enggak juga, tapi enggak banyak. Iya enggak juga memang. Cuman lu kan bilangnya naik drone gitu. Iya, enggak, maksudnya gua di situ belajar mengendarai drone. Oh iya. Di situ. Benar. Gua juga pengen sih belajar apa? Remote drone itu. Dia pakai remote kan? Pakai HP. Iya, pakai aplikasi. HP-nya jadi remote. Iya, betul. Kalau lu nih 2022 ada hal yang nih, gue spesifik aja dah yang aneh 2022 nih. Kok aneh sih? Soalnya gue yakin kan hidup lu penuh komedi ya kan? Anjir, enggak setiap hari gue harus lucu, enggak. Cuman gue yakin apa yang lu lihat pasti lucu buat lo. Nah kayak gitu-gitu, yang aneh-aneh dah. Mungkin banyak tapi gue nggak inget ya, karena kan bisa jadi hari kejadian besok gue lupa. Cepet banget ya. Memori lu berapa tera? Tapi 2022 cukup berkesan lah menurut gue di tahun ini gitu. Oke.
Jadi tahun 2002 itu tahun 2022 banyak banget duanya. Iya, 2022. Iya. Apalagi nanti kalau 2222 ya. Waduh, iya 2222. Iya. Banyak diskon pasti. Kalau di tahun 2022 nih menurut gua agak unik buat gua sendiri karena beda. Jadi di tahun 2022 kemarin itu ya gua emang lagi dapet kerjaan kan dan sering keluar kota kemarin. Iya betul. Jadi banyak kesannya sih. Jadi kayak gua banyak melihat kota-kota yang mungkin belum gua pernah datang kunjungi sebelumnya. Gua belum pernah menapakkan kaki di sana. Iya betul. Makanya pas baru datang gua bisa begini gua. Gitu. Tapak tilas ya. Iya betul. Makanya untuk wah di sini jejaknya Denny nih gitu. Wih, ada namanya tuh. Ada Denny Ramadan. Gue pilokin Denny was here gitu. Waduh. Ternyata dia mencemarkan lingkungan orang ya. Kok mencemarkan? Dipilok mah. Iya sih. Pakai pensil kan nggak kelihatan. Jadi banyak kesan-kesan. Tapi yang paling gua bukan berkesan sih, yang gua ambil dari pelajaran di perjalanan kemarin itu kan sering ya. Dan otomatis ketika lu sering melakukan perjalanan pasti banyak hal-hal yang lu temui, tapi bukan berarti itu semua kan bagus gitu kan. Iya. Ada negatifnya, misalnya ya istilahnya tentu resiko ada gitu kan. Pasti. Dan juga resiko ada. kita nggak tahu apa yang terjadi gitu di sana, entah banyak apa istilah lingkungan yang kurang sehat dan lain sebagainya kan juga gitu. Tapi yang gua ambil dari pelajaran di hidup gua adalah gua bukan meningkatkan ibadah sih, tapi dalam arti yang paling simple aja lah. Apa? Jangan ninggalin sholat gitu. Oh, mungkin lu nggak ninggalin sholat tapi lu berusaha untuk sholat di awal waktu kali. Itu bisa karena gue kan bisa dibilang kerja. Nah, otomatis kalau misalnya gue sholatnya nanti kadang bisa nggak keburu karena kerjaan banyak kan. Tapi ada dampaknya nggak lo kayak gitu? Ada, gue ngerasa ada. Jadi gue ngerasa selalu dijaga aja. Entah itu gue pribadi atau mungkin memang kayak gitu ya. Tapi dalam arti misalnya nih. Misalnya ada lingkungan gue mungkin mau mabok-mabokan gitu. Iya. Nah, gue nggak pernah ada di situasi itu gitu. Ush. Jadi nggak tahu entah gimana caranya lah maksud gue gitu. Tapi keadaan selalu mendukung untuk gue ya fine-fine aja. Iya ya fine-fine aja gitu. Gue ngerasa di situ yang gue ngerasa wah gue harus lebih dekat sama Allah nih kan. Intinya sholat itu sebenarnya kan kewajiban kita kan, dan haknya Allah juga menerima sholat kita gitu. Jadi ya kalau lu ngelakuin itu, ya insya Allah ditolong. Itu yang gue pegang sih selama kemarin banyak sering jalan gitu ya. Maksud gue tapi lu pernah sadar gitu. Lu pernah nggak? Den, minum. Ya, pernah lah pasti namanya juga digituin. Di lingkungan iya. Atau enggak lu disuruh beliin, Den, beliin ini aspirin. Iya pokoknya gitu-gitu. Aspirin kan obat kepala puyeng. Oh iya bukan enggak yang minum-minuman. Ada cuman gue nggak mau gitu. Dan biasanya memang di take over lah istilahnya sama yang lain sama gitu. Orang lain gitu. Ya karena gue nggak mau memang gitu kan. Karena ada beberapa situasi yang memang gue harus misalnya menemani lah gitu dan lain sebagainya. Oh iya. Karena memang orangnya nggak ada orang lagi gitu, harus gua gitu misalnya. Di divisi lu yang available lu doang. Nah, somehow nggak tahu kenapa tiba-tiba ya nggak jadi gitu, atau ada apa gua nggak tahu. Dan itu gua bersyukur gitu, karena emang gua nggak mau kan gitu. Itu yang gua ambil ya, gua harus berarti emang kalau lu istilahnya menolong agama lu lah, dalam arti lu bertakwa gitu ya, Allah nolong lu gitu maksud gua. Tapi memang justru kalau yang gue lihat dari cerita lu ini, justru yang gue ambil ada tuh ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Betul. Itu yang gue tangkap. Nah. Jadi kayak sholat itu bakal menjagain lu dari perbuatan keji dan munkar. Iya. Contohnya kayak tadi yang lu bilang di satu klan lu tuh lagi pada taruhlah mabok, lu bisa nggak ada di situ. Iya. Sebenarnya mabuk nggak masalah, kalau yang mau mabuk kan nggak apa-apa. Bahkan orang non muslim kan kayak kalau nggak salah boleh-boleh aja kan. Tapi kan gue muslim kan, dan gue tahu gue emang nggak mabuk juga gitu. Iya betul. Ya berarti gue nggak mau gitu. Ya itu gue ngerasa di situ. Hebat lu. Kan kalau kita renungin lebih dalam lagi sebenarnya kan nih anggota tubuh kita ini kan sebenarnya pemberian dari Allah kan. Iya. Dalam arti
ya kita dipinjemin lah bisa dibilang. Karena suatu saat nanti bakal dipertanggungjawabkan mata lu dipakai buat apa, Iya, dan lain sebagainya. Betul. Sekarang logika dah. Kalau lu dipinjemin mobil, taunya mobilnya lu rusak, diomelin nggak sama yang punya mobil tuh? Diomelin. Sama kayak kita kan. Oh, begitu. Iya nggak sih? Iya, betul. Gua baru merenung tuh dapat begitu. Wah, iya nggak sih? hebat lu. Misal nih kita dikasih tangan, tangannya kita pakai buat yang hal enggak kan? Yang buat yang jelek-jelek lah, yang nggak didemenin lah sama Tuhan gitu. Apa Tuhan nggak marah gitu loh maksud gua? Ini kan dipinjemin sama dia kan? Iya juga. Bisa dibilang begitu. Iya ya. Makanya, wah harus lebih nih. Gue juga bukan orang yang suci sih, tapi Berusaha dan ya gue ngerasain itu. Jadi ketika lu bukan menolak apa sih? Berusaha mendekat, nanti ditolong. Iya. Itu keren juga sih. Emang beberapa saat kemarin ya, yang di 2022 nih, for info aja, kita berdua sih punya kendala untuk bikin video ya, karena entah gue yang kagak tepat waktunya, entah Denny yang gak tepat ya. Jadi ini gue mau mencoba buat perbaiki itulah kita berdua ya. Iya. Nah, jadi pokoknya nanti ada hal-hal baru di spekulasi juga yang teman-teman harus tungguin juga. Dan kita kita lagi buat nih formatnya seperti apa. Tenang aja gitu pokoknya. Itu sih. Dan banyak banget sih yang hal-hal berkesan. Ya misalnya di kota mana kan beda-beda. Nah gitu itu kan. Lu kota mana nih? Kayak misalkan contoh lah, misalkan yang penduduknya ramah banget. Penduduknya kok kayak kurang ajar gitu, atau enggak gitu. Penduduknya ramah itu daerah terbersih lah, apa banyak sih. Maksudnya mungkin paling gua suka kali. Iya, gitu. Overall dari lu ke sini, ke sono, ke sana, ke sini, kemari, lu kemana? Yang lu paling the bestin gitu? Menurut gua sih Jogja kayaknya. Jogja. Iya. Waduh. Karena Jogja guys. Enak menurut gua, orang-orangnya juga oke gitu, ramah lah segala macem. Dan ya Jogja asik, kotanya juga asik gitu. Rame ya, maksudnya dalam arti dari wisata, dari suasana malam. Kemana-mana lu deket enak gitu. Iya. Dan murah. Oh iya, benar. Kenapa yang murah? Gitu bener. Itu bener, gue setuju. Itu murah banget. Nggak tahu ya kenapa, emang top sih. Tapi gue paling berkesan waktu di Bali. Bukan karena Balinya, tapi waktu di Bali itu gue kan biasanya kita kalau ada event gitu ada sewa mobil ya kan. Nah ini drivernya kebetulan non muslim waktu itu gua. Yang dapat bareng-bareng sama gua gitu. Iya. Gua banyak ngobrol akhirnya. Nah dia cerita bahwasanya dia dulunya hancur lah segala macem. Oh dia brutal. Belangsat segala macam. Tapi sekarang dia udah tobat. Dia asli dari Medan tapi pindah ke Bali karena mungkin pengen tobat, dan dia sekarang belajar di sekolah pendeta di situ saat itu. Jadi gue banyak belajar tuh diskusi tentang agama ya. Gue ngomongin tentang Al-Quran juga, dia tentang kitabnya juga gitu. Jadi seru aja. Dan menurut gue ngerasa toleransinya jadi asik gitu, indah gitu. Nah itu berarti kan menunjukkan juga ya, orang kalau misalkan berusaha untuk mendekat dengan keyakinannya, lambat laun dirinya itu akan dibimbing untuk menjadi better person. Betul. Bahkan gue sampai dia kan yang namanya driver pasti harus ngikutin tamunya kan gimana. Tapi dia masih sempetnya nge-zoom waktu itu hari Minggu buat ibadah, ternyata lewat Zoom bisa. Ya gue biarinin dulu nggak apa-apa gitu, karena gue juga pernah minta antar ke masjid waktu itu maghrib kan. Anterin ke masjid dulu ya mas, gue gituin kan. Udah, dan dianterin gitu. Itu kan kalau kayak gitu indah ya nggak sih? Iyalah. Maksudnya kita saling menghormati. Iya, kita saling yang menghormati. Itu kepercayaan lu, ya udah, it's okay, fine. Dan ini kepercayaan gue, it's okay, fine. Itu bagus loh. Benar. Dan gue juga jadi banyak tahu tentang agama dia. Gue juga share tentang agama gue. Dan nggak ada masalah gitu. Kita juga nggak mencaci dan lain sebagainya. Jadi lebih enak. Iya, karena memang di agama kita sendiri kan juga keyakinan itu alias iman itu kan diberikan itu kan mutlak dari Allah ya. Iya, betul. Adalah beberapa wasilah gitu, karena ada omongan ini atau nggak karena ada kejadian ini. Cuma pemberian keimanan itu tetap mutlak dari Allah. Betul. Jadi kita nggak bisa menyalahkan kalau misalkan ada orang yang belum satu kepercayaan sama kita gitu ya, karena emang Allahnya belum. Bahkan ketika dia menjelaskan tentang kitabnya, misalnya tentang sesuatu, gue lupa sih waktu itu apa, tapi di benak gue nggak sama dengan apa yang gue pelajari gitu. Maksudnya? Misalnya nih dia ngomongin tentang apa ya? Tentang kalau nggak salah tuh
tentang amal lah, misal dihitung seperti apa dan lain sebagainya. Ini yang gue ingat-ingat aja. Tapi dengan penjelasan dia, mungkin dia baca di kitabnya kan, nggak sama pemahaman gue gitu. Oke. Ya kan pasti beda kan. Iya. Gue nggak celak, gue iyain aja karena gue menghormati apa yang dia yakini. Gitu. Iya. Ya itu coba seandainya kalau misalkan satu Indonesia kayak gitu. Iya. Seru ya. Iya, nggak usah takut nggak usah takut terjerumus menurut gue. Justru lu berbaur dengan orang agama lain, ras lain nggak masalah. Yang penting kan pertebal iman lu supaya lu nggak bisa kebawa. Iya nggak kebawa gitu maksud gue. Tapi saling menghormati. Kayak tadi gue bilang gue nggak mencela dan gue nggak ibaratnya nggak interupsi. Oh bang nggak kayak gitu. Gue nggak kayak gitu. Gue iyain aja karena gue tahu keyakinan dia kayak gitu ya udah gitu. Jadi seru juga. Nggak masalah menurut gue. Ya kadang-kadang ketemu orang-orang baru seru sih karena bisa tahu dari berbagai latar belakang dan lain sebagainya. Iya betul, kebiasaannya baru apa segala banyak yang baru. Banyak. Itu sih 2022 menurut gua lumayan berkesan dan banyak pelajaran yang bisa diambil juga gitu. Mantap. Dari tadi kan gua nanya yang aneh ya. Tumben lo kita serius. Oh iya bener. Gua nggak sadar gua. Harus minta maaf lagi nih. Gak usah. Jadi ya bagus dong. Kita bisa serius tuh bagus. Iya bagus. Berarti ya bisa juga kok kita serius. Iya betul. Ada modenya. Gue waktu ujian juga serius dulu soalnya. Apaan? Serius? Kagak. Lu ngomong serius nggak serius lu? Serius. Itu kelihatannya doang. Padahal iya. Oke guys, jadi itu aja sih. Rewind kita. Ya share tentang pengalaman 2022 dan ada pembelajaran dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman kalau punya kesan dan pesan juga di 2022 mungkin lu nemuin pelajaran hidup lah. Hikmah dalam hidup lu di 2022 bisa share mungkin supaya teman-teman yang baca kan juga ada pembelajaran yang bisa diambil gitu. Betul. Mungkin dari sharing kita juga ada yang bisa lu ambil semua gitu. Mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan. Oke, thanks for watching buat semuanya. Sebelum kita udah dulu, jangan lupa ya like, subscribe, komen, share gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2022 2023.